Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Antonius Eko Wahyudi, dengan materi landasan pendidikan dan implementasinya. Segala sesuatu itu membutuhkan landasan agar bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan pendidikan, membutuhkan landasan yang menopangnya agar tetap berdiri kokoh. Hari ini saya akan memaparkan tentang landasan pendidikan dan implementasi. Kita akan cermati bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, konstruktivisme, dan yang lain sebagainya. Landasan filosofis dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan dan pengembangan pendidikan. Dalam penerapannya akan berkaitan dengan sistem-sistem yang ada. Landasan filosofis ini dapat juga diimplementasikan dalam penerapan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Dalam penerapannya, landasan filosofis ini membutuhkan kurikulum yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan historis. Yang dimaksud landasan historis pendidikan ini adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan nasional Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Pembentukan konsep-konsep kurikulum atau sistem pendidikan dilakukan dengan merefleksikan perkembangan yang terjadi dalam sejarah, sehingga sistem pendidikan berkembang sesuai dengan kesejarahan yang dilalui. Yang ketiga adalah landasan budaya antropologis. Landasan budaya antropologis diperlukan dalam mendasari perencanaan dan proses pendidikan. Manusia dalam konteks landasan budaya antropologis ini adalah sebagai pribadi, sebagai kelompok, dan masyarakat. Dengan demikian, landasan budaya antropologis dalam pendidikan menjadi filter budaya, sehingga dengan muncul dan berkembangnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, lembaga pendidikan ini dapat tetap menjadi agen perubahan untuk tetap menjadi budaya bangsa sebagai dasar pendidikan. Landasan budaya antropologi juga memberikan pemahaman bagaimana berperilaku berbudaya sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Landasan budaya diimplementasikan dalam pendidikan dengan memasukkan di dalam kurikulum, dalam muatan lokal masing-masing sekolah, misalnya dalam pelajaran bahasa Jawa, dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan juga dalam program kegiatan sekolah yang lainnya. Yang keempat adalah landasan sosiologis.
Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Landasan sosiologis berkaitan dengan relasi antar individu dalam sebuah komunitas pendidikan yang meliputi interaksi sosial, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Di dalam pendidikan, landasan sosiologis ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan tersebut berinteraksi serta membangun relasi dan berkomunikasi yang harmonis berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Landasan sosiologis dapat diimplementasikan dalam pengembangan kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan akademis ataupun non-akademis. Yang kelima, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia itu sendiri pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Penerapan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui 4 teori. Teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Teori-teori psikologis tersebut dapat digunakan secara fleksibel berdasarkan usia, perkembangan, dan kebutuhan dalam setiap proses pembelajaran. Yang keenam, landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Ekonomi menjadi landasan dalam pemenuhan sarana prasarana yang mendukung proses pendidikan. Kajian pada landasan ekonomi itu berfokus secara mikro sebagai unit kos yang dikeluarkan oleh siswa atau peserta didik dalam proses pendidikan, dan secara makro sebagai unit kos pemerintah atau lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun demikian, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor yang utama yang menentukan kualitas pendidikan. Faktor yang lain yang juga menentukan adalah kemajuan pendidikan kehidupan dan dedikasi, keahlian, keterampilan pemimpin dan guru serta dosen di setiap lembaga pendidikan. Yang ketujuh, landasan legalistik. Landasan legalistik berhubungan dengan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pendidikan. Dengan berlandaskan legalistik, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan. Setidaknya dengan landasan legalistik, segala hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dapat terpelihara. Selain itu, dengan landasan legalistik dapat dikaji posisi, fungsi, dan permasalahan pendidikan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, tata urut berbagai produk peraturan perundang-undangan perlu diketahui dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan praktek pendidikan agar penyimpangan diketahui sedini mungkin. Yang kedelapan adalah landasan spiritualistik. Landasan spiritual pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan
harus mengacu pada pembentukan kepribadian anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan spiritual keagamaan. Spiritualitas merupakan bentuk dari hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Spiritualitas juga dipahami sebagai kehidupan rohani, spiritual, dan terwujud dalam cara berpikir, merasa, berdoa, dan berkarya. Setiap proses pendidikan harus didasarkan juga pada nilai-nilai keagamaan yang nantinya akan menghasilkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai spiritualitas, sehingga pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertuhan. Demikian tadi pemaparan saya tentang landasan pendidikan dan implementasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.